Shalom semuanya. Seperti yang kita ketahui, wabah coronavirus atau COVID-19 yang saat ini sedang kita alami sangat berdampak bagi perekonomian negara. Dan hal ini mengakibatkan banyak sekali saudara-saudari kita, baik yang seiman maupun tidak seiman, mengalami kekurangan. Apalagi kita tahu sebentar lagi saudara-saudari kita akan merayakan Idul Fitri. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Selama ini My Home Palembang telah bekerja sama dengan YPK dan GKB Siga Isi Palembang telah membagikan APD berupa alat pelindung wajah ke beberapa rumah sakit dan puskesmas, serta membagikan masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu My Home Palembang mengajak yayasan-yayasan dan gereja-gereja serta saudara-saudari semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan berbagi sembako untuk saudara-saudari kita yang kekurangan, seperti pemulung, pengemis, tukang becak, warga TPA, masyarakat yang terkena PHK, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara bertahap. Bantuan bisa berupa bahan-bahan pokok makanan, APD, dan lain-lain sebagainya. Bantuan ini dapat dikirimkan ke kantor sekretariat My Home Palembang yang beralamatkan di Jalan Sukabangun 2, Soa Simpur, Sukajaya, Ruko Horizon Estate, nomor BB 1-2, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 08 21 75 75 65 79 atas nama My Home Palembang. Atau saudara-saudari juga bisa memberikan bantuan berupa dana dengan mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 11-505-14-688 atas nama Reli Simanjuntak. Dan tolong berikan kode angka 7 pada nominal uang yang ditransfer, misalnya Rp100.007. Bantuan dan dana yang terkumpul 100% akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua kegiatan ini akan didokumentasikan sebagai bukti, dan dana yang masuk akan diumumkan melalui Instagram My Home Palembang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita beribadah hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, "Ku bersyukur padamu Bapa." Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Padamu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia sebagai Allah yang luar biasa. Dia berkuasa baik di bumi maupun di surga. Sama-sama kita katakan berkuasa di bumi di surga.
Shalom saudara yang kekasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita fokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus. Pada saat pagi hari ini kami datang berseru kepada nama Tuhan. Di dalam ibadah kami ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini, urapi mulut bibir hamba-Mu, hingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman-Mu, adalah pewahyuan-Mu ya Tuhan. Celikan setiap telinga yang mendengar, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi akan menjadi rema bagi kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami menolak segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kami akan memberikan judul khotbah pada saat ini, amanat agung, pengutusan Tuhan kepada saya dan saudara. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di ayat sebelumnya saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga berkata, selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Banyak saksi yang melihat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kemudian saudara yang kekasih dalam Kristus, di ayat 6 dan ayat 7 yang sudah kita bacakan saudara, di situ dikatakan murid-muridnya berharap bahwa kerajaan Israel dipulihkan. Maksud murid-muridnya di mana mereka mau bebas dari bangsa Romawi. Dan murid-muridnya meminta Yesus menjadi raja bagi bangsa Israel secara jasmani. Mereka tidak menangkap, tidak mengerti maksud Yesus memulihkan di sini bukanlah secara jasmani, tapi memulihkan secara rohani lewat Roh Kudus. Dan di ayat 10 dan ayat 11, di situ dikatakan ada dua orang yang berpakaian putih, yang tidak lain adalah malaikat Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, ada dua orang yang berpakaian putih, ada dua orang malaikat. Dan malaikat ini berkata, Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia datang kembali menjemput orang-orang percaya kepadanya. Saudara kekasih, setelah Yesus mati, membayar saya dan saudara
mengampuni dosa-dosa kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia rela menjadi tumbal dosa. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian dia naik ke sorga. Untuk menyediakan sorga bagi saya dan saudara. Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yesus kembali ke tempat dari mana Dia datang. Yesus yang berasal dari sorga, setelah kebangkitannya, Dia kembali ke rumahnya. Dia kembali ke asalnya, ke sorga. Biasanya kalau manusia, setiap ada kematian, di situ akan dikatakan dari tanah kembali ke tanah. Karena manusia berasal dari tanah, tubuh manusia berasal dari tanah. Maka dalam penguburan dikatakan dari tanah kembali ke tanah. Yesus tidak berasal dari tanah. Yesus yang berasal dari sorga. Setelah dia bangkit, dia kembali ke rumahnya di sorga. Yesus akan kembali menjemput saya dan saudara, menjemput setiap orang percaya kepadanya, sebab Dia tahu kita tidak tahu jalan ke surga. Hanya Dia yang tahu jalan ke surga. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Maka Dia datang menjemput saya dan saudara sebagai jalan supaya kita naik ke sorga bersama-sama Dia kelak. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Di sini dikatakan pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perintah Yesus sebelum Dia naik ke sorga, jangan tinggalkan Yerusalem. Tinggallah di Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Apa yang disuruh dinantikan oleh murid-muridnya? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong orang-orang percaya. Karena Yesus tahu sendiri manusia tidak punya kekuatan untuk melawan banyak tantangan hidup, untuk menghadapi tantangan hidup. Manusia butuh penolong. Di situ dikatakan itulah baptisan Roh Kudus. Di dalam Lukas 24 ayat 29, di situ dikatakan, saudara, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Di situ lebih jelas dikatakan, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Perlengkapan kekuasaan itu yang dimaksud adalah Roh Kudus. Setiap orang yang percaya membutuhkan Roh Kudus sebagai perlengkapan, sebagai kuasa untuk kita berjalan setiap hari. Berjalan mengikuti jalannya Tuhan, supaya kita mampu menghadapi segala tantangan hidup, supaya kita mampu berkemenangan menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Saya sangat tertarik dengan ayat 18 yang dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara kekasih dalam Kristus, Dia yang mengutus saya dan saudara memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka tidak ada alasan untuk saya dan saudara untuk takut. Kuasa itu sudah dicurahkan bagi saya dan saudara lewat Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu akan menyertai kita. Dan dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Roh Kudus adalah satu perlengkapan. Roh Kudus adalah kuasa yang membuat orang-orang percaya kepadanya, yang menuruti perintahnya, mengalami kemenangan. Di dalam Matius 28 ayat 18-20 ini, yang disebut amanat agung, suatu perintah Tuhan. Perintah dari Tuhan, yang tidak boleh tidak, harus kita lakukan. Sebab ini adalah pesan terakhir dari Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Biasanya kalau seseorang meninggal, dia lagi sakit, ada pesan-pesan yang ditinggalkan. Maka sesudah dia meninggal akan ada orang bertanya, apa pada saat terakhirnya apa yang dikatakan? Dan ini sepertinya lebih penting daripada semua perkataannya waktu dia masih sehat. Dan itu sering dilakukan oleh orang yang ditinggalkan pesan. Apakah itu mengenai iman ataukah itu mengenai warisan? Hari ini kita berbicara tentang perintah Tuhan. Supaya setiap orang percaya melakukan amanat agung Tuhan. Yang tidak lain adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka setiap orang yang percaya wajib melayani jiwa-jiwa. Wajib bersaksi, saudara. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus inilah perlengkapan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara untuk kita bersaksi. Untuk kita mampu memberitakan Injil. Untuk kita mampu mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan yang akan kita saksikan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Tuhan tidak terbatas. Maka dikatakan, saudara, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa. Tidak ada yang terkecuali. Bahkan dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Maka di situ menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan mengajar saya dan saudara menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tapi Tuhan itu yang ajaib, Dia tahu persis. Dia mengutus saya dan saudara setelah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa penolong itu kita tidak akan pernah mampu. Sekarang pertanyaannya, apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Kita akan buka di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Di situ air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara kekasih dalam Kristus,
aliran-aliran air hidup. Jadi Roh Kudus adalah aliran-aliran air hidup. Roh yang akan datang setelah Yesus naik. Menggantikan posisi Yesus ketika Yesus naik. Roh Kudus dicurahkan. Yang merupakan aliran-aliran air hidup. Artinya saudara, aliran air hidup ini, Roh Kudus ini akan terus-menerus bekerja bagi setiap orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kekuatan diperbaharui setiap hari. Aliran-aliran air hidup ini akan memberikan kekuatan baru. Aliran-aliran air hidup ini akan memberikan sukacita yang baru bagi yang haus, bagi yang menantikannya. Itu sebabnya saudara yang percaya dalam Kristus miliki rasa haus, miliki rasa lapar, miliki rasa rindu. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena saya dan saudara sangat membutuhkan Roh Kudus. Sadari bahwa Roh Kudus adalah penolong bagi saya dan saudara. Roh Kudus adalah kuasa, adalah dunamos, adalah dinamit yang dapat menghancurkan musuh-musuh saya dan saudara. Yang dapat melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, apa yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Roh Kudus sanggup melakukannya. Kuasa diberikan bagi orang yang mau melakukannya. Kuasa diberikan Tuhan bagi orang yang mau melakukan amanat agung. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan sekedar untuk diri kita sendiri. Tapi menjadi perlengkapan untuk melayani. Ada satu lagu pujian di dalam bahasa Tapanuli. Yang saya sangat diberkati beberapa hari ini, dikatakan begini. Adong sadamual tuk sayul ini sombudo disi uasni. Ai manang beha jorbut ni sahitmi namalum luhut nadoi oloi ma jau nai lului mual nauli sopola martu hormuali porsea di honamai masih holdo horo tahui muali nang hope di jauh tondi mudar nana arga niu sehoni humoko pardo sadoi oloi ma jau nai lului mual nauli sopola martu hormuali porsea dihonamai. Saudara kekasih dalam Kristus, aliran-aliran air hidup ini tidak perlu kita beli. Kita cukup merindukan rasa haus, lapar, butuh kekuatan yang dari tempat maha tinggi. Kekuatan Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita, saudara. Untuk kita diperlengkapi menghadapi kekejaman zaman ini. Menghadapi segala tantangan hidup. Maka ketika aliran air sungainya Tuhan mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara, kita pasti menjadi pemenang di dalam menghadapi setiap tantangan. Karena Tuhan mengutus setiap kita, setiap gereja, setiap saya dan saudara untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan. Tuhan memberikan kuasa. Bukan untuk mubazir. Tapi untuk kuasa itu kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semakin banyak kita melayani, maka semakin banyak kuasa berdiam di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya sangat mengerti betul di dalam pelayanan saya. Ketika saya menghadapi musuh yang paling besar. Ketika saya menghadapi orang-orang kesurupan.
Dan saya berdoa, saudara, semakin besar yang saya hadapi tantangan, maka kuasa dicurahkan Tuhan semakin besar. Karena Tuhan mau kita menjadi pemenang. Kalau musuh kita kecil, kuasa diberikan juga kecil. Kalau musuh kita besar, Tuhan memberikan kuasa jauh lebih besar dari musuh. Karena Tuhan mau menjadikan saya dan saudara menjadi pemenang. Dan saya selalu merasakan kemenangan yang dari Tuhan. Sebab saya tidak mengandalkan kekuatan saya, tapi saya mengandalkan kekuatan Tuhan, yaitu kekuatan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23 sampai 24 sebagai ayat terakhir. Di situ dikatakan, saudara, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara yang kekasih, Tuhan mengutus saya dan saudara. Saudara jangan berdiam diri di dalam masalahmu. Jangan engkau berkata, ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan berkata, masalahku banyak, bagaimana saya bisa melayani orang lain? Saya mau katakan kepada saudara, ketika kita bergerak, Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Seringkali masalah persoalan kita tanpa kita sadari selesai ketika kita melayani Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Satu kali tangan saya sebelah kiri ini, sebelah kanan ini seperti retak. Tulangnya ini seperti muncul dari balik. Waktu saya mengangkat air 1 gelas pun, itu terasa sakit. Saya mulai berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan sembuhkan. Tapi tidak ada kesembuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, apa saya harus ke dokter? Saya diingatkan Tuhan, nanti akan sembuh. Tiba-tiba suatu waktu ada seorang anak yang sedang sakit berhari-hari. Orang tuanya sudah bingung, anak ini demam tinggi. Saya dipanggil untuk berdoa, mendoakan anak ini. Saya mulai berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengutus kami. Sampai di sana, saudara yang kekasih, kami berdoa bagi anak ini. Puji Tuhan, anak itu sembuh. Ketika saya pulang ke rumah, tanpa saya sadar, saya pegang air minum di gelas. Saya minum. 2 kali, 3 kali, baru saya sadar. Loh, kok tangan saya sudah sembuh? Saya tidak tahu kapan sembuhnya tangan saya, apakah waktu mendoakan orang lain. Tapi yang pasti tangan saya disembuhkan. Pada saat saya menuruti perintah Tuhan pergi melayani dan pulang dari sana saya sudah sembuh. Anak yang saya layani juga sembuh. Yang menemukan Tuhan Yesus. Kita tidak punya kuasa apa-apa, yang punya kuasa adalah Tuhan. Kuasanya diberikan kepada saya dan saudara. Tadi firman Tuhan di dalam Yohanes 14, 21, 23 sampai 24 berkata, barang siapa memegang perintahku, ia akan melakukan apa yang kuperintahkan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan kalau orang itu mengasihi aku, berarti dia akan melakukan perintahku. Saudara jangan berkata mengasihi Tuhan jika saudara tidak mau melakukan perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, maka orang itu akan melakukan perintah Tuhan meskipun tidak masuk di akal, meskipun tidak mampu secara jasmani. Karena Tuhan yang akan memampukan kita. Jika setiap orang percaya kepada Tuhan tidak menuruti perintah Tuhan, maka orang tersebut tidak mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, jadikan segala bangsa muridku. Itu adalah pesan Tuhan. Jika saudara rindu diperlengkapi dengan kuasa yang semakin besar, siap menghadapi tantangan zaman, maka layani jiwa-jiwa. Tangisi jiwa-jiwa. Bersaksilah kepada orang-orang bahwa Tuhan kita ajaib. Maka Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan memperlengkapi setiap orang yang mau melayaninya. Ukir nama Yesus di hati setiap orang. Jadilah terang. Jadilah garam, jadilah saksi. Dunia butuh saya dan saudara.
Dunia sedang menantikan apa yang dapat kita lakukan untuk menerangi dunia, untuk menolong orang-orang yang hari-hari ini tidak punya harapan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara yang kekasih dalam Kristus. Saya rindu kita menaikkan satu pujian lama yang berjudul Suaramu Ku Dengar. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, glory bagi Yesus. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diri. Aku datanglah, aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Kita akan masuk ke dalam doa kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami sudah mengikuti ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga kebenaran firman-Mu. Kami rasakan kedaulatan-Mu hadir Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang sudah mati bangkit bagi kami. Bahkan kami merayakan kenaikan-Mu ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tertanam di hati setiap yang mendengar, bertumbuh dan berbuah-buah, siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami naikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat setiap yang mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi mereka, menggerakkan hati mereka lewat api Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap yang mendengar siap menjadi saksi-Mu, siap melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Menjadi saksi melakukan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Untuk melayani jiwa-jiwa di mana di hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami putus asa, di mana ada begitu banyak orang yang tidak ada harapan hari esok ya Tuhan, di mana begitu banyak orang yang sedang berada di dalam lembah penentuan. Bapa di dalam sorga, kiranya setiap yang mendengarkan firman-Mu siap menjadi pelaku kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap yang mendengar firman-Mu dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami mampu menjadi saksi dan siap menjadi pemenang. Melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa buat kota kami, kota Palembang. Kami tetap pertaruhkan kepadamu, turunlah hujan pertobatan di kota kami, kota Palembang. Di setiap lorong-lorong, di setiap gang-gang di kota ini. Bagi setiap suku bangsa yang ada di kota ini. Biar setiap orang takut dan tunduk kepada Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu mengalir di kota Palembang. Lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yang memberikan damai sejahtera di kota Palembang. Kami percaya Palembang adalah ladang yang sudah menguning. Perlengkapi kami ya Tuhan dan pertemukan setiap kami untuk menemukan jiwa-jiwa yang haus rindu keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Palembang kepadamu. Berkati pemerintahan yang ada kami serahkan kepadamu.
Hari-hari ini corona yang sedang merebak di kota Palembang. Maka kami datang berdoa kiranya pasukan malaikat dari sorga, pasukan malaikat berapi dari sorga, lewat api Roh Kudus-Mu membakar habis setiap virus-virus yang ada di dalam nama Yesus. Kami serahkan Palembang ke dalam tangan-Mu. Kami percaya segala sesuatu yang akan terjadi, biarlah terjadi seperti rencana Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan kepadamu Tuhan, mulai dari timur sampai ke barat, dari barat sampai ke timur, dari utara ke selatan. Kiranya Engkau melawat Indonesia. Kami menantikan kuasa-Mu bekerja di Indonesia untuk memulihkan Indonesia yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami banyak masalah, persoalan. Ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepadamu, bahkan begitu banyak manusia yang dikena PHK karena situasi corona yang sedang terjadi. Kiranya berkat-Mu mengalir bagi Indonesia. Perekonomian tetap diberkati oleh Tuhan. Pulihkan Indonesia, pulihkan pemerintahan, pulihkan perekonomian, pulihkan keamanan Tuhan untuk Indonesia. Kami serahkan Indonesia kepadamu. Kami tahu Indonesia ada di hati dan rencana-Mu, maka kami pertaruhkan kepadamu. Terjadilah seperti rencana Tuhan, di mana Indonesia akan bangkit dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati dunia ini Tuhan melalui Indonesia. Terima kasih Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di hari depan di dalam ibadah kami, di mana kami boleh bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Situasi boleh berubah, kami boleh berjauhan satu sama yang lain, tapi kasih Kristus tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya kepada Tuhan 24 jam per detik Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dimanapun kami berada. Karena itu adalah janji firman-Mu. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Itulah iman percaya kami. Dan kami pegang janji-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita sambutkan hati kita. Kita akan angkat kiranya Engkau memberkati aku. Jangan berdua
Baik saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Angkat hatimu kepada Tuhan. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang ibadah kami, bahkan di penghujung ibadah kami tetap merasakan lawatan Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya setiap yang sudah mengikuti ibadah ini sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu akan terus memenuhi hidup kami, membuat kami siap menyongsong masa depan yang penuh harapan. Diberkatilah anak-anak kecil sampai setiap orang tua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami pertaruhkan kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam peperangan ada jaminan kemenangan. Yang miskin diperkaya, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar, yang tertolak dirangkul, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu sama yang lain, tapi Yesus tidak pernah berpisah dari hidup kami. Tuhan selalu ada di segala tempat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan yang memberi berkat kepadamu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali di ibadah selanjutnya. Hai Church, terima kasih tetap setia menonton tayangan ibadah online live streaming Gereja Kristen Bersinar CGIC Palembang. Berikut CGIC News dalam sepekan.